Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak pada mata pelajaran agribisnis tanaman pangan dan hortikultura bersama saya, guru mata pelajaran Laswardi Sida. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini menyangkut ruang lingkup, karakteristik, dan syarat tumbuh tanaman hias. Yang kompetensi yaitu 1. Menganalisis lingkup karakteristik dan syarat tumbuh tanaman hias merupakan aspek kognitif. Yang kedua, melaksanakan identifikasi dan syarat tumbuh tanaman hias merupakan aspek psikomotor. Penjabaran materi yaitu pertama, ruang lingkup tanaman hias, kemudian manfaat dan prospek tanaman hias, kunci sukses memproduksi tanaman hias, serta jenis dan karakteristik tanaman hias. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menyeleksi tanaman hias sesuai jenis dan lingkungan hidupnya dan mengklasifikasikan karakteristik dan ciri-ciri tanaman hias berdasarkan morfologinya. Berikut kalian bisa dapat mempresentasikan hasil identifikasi tanaman hias secara lengkap, kemudian membuat dan menyajikan laporan tentang lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Keduanya dilakukan dan penuh tanggung jawab dan teliti sebagai gambaran dari penilaian sikap. Dari gambar berikut ini adalah contoh-contoh tanaman hias yang kalian bisa temukan di sekitar rumah. Coba sebutkan nama-nama dari tanaman hias ini. Boleh dalam nama botani, bisa juga dengan nama di bahasa daerah masing-masing. Ruang lingkup tanaman hias. Tanaman hias atau ornamental plant merupakan tanaman hortikultura non-pangan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetika atau keindahannya. Kedua, mempunyai nilai ekonomis untuk keperluan indoor, outdoor, bunga potong, dan lanskap atau pertamanan. Anak-anak sekalian, ornamental hortikultur adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan budidaya dan penataan tanaman hias. Budidaya tanaman hias dibagi menjadi dua kajian pokok, yaitu florikultur yang mempelajari budidaya tanaman hias sebagai bunga potong, tanaman pot, atau tanaman penghias taman. Kedua, lanskap arsitektur atau arsitektur lanskap yang memfokuskan pada aspek penataan atau desain taman dengan menggunakan tanaman hias sebagai materinya. Tanaman hias mempunyai manfaat dan prospek, yaitu secara ekonomi, di mana kita dapat mengusahakan industri bunga potong, bunga tabur, lanskap, tanaman hias pot. Kemudian bisa sebagai jasa sewa tanaman hias, biasanya dipakai dalam pesta perkawinan atau acara-acara yang lain. Kemudian jasa desain taman yang floris serta kolektor
bagi yang menyukai tanaman hias atau sekedar hobi. Selanjutnya, bernilai estetika, di mana meningkatkan penampilan keindahan rumah dan bangunan melalui pertamanan atau landscaping, kemudian meningkatkan penampilan lahan dan ruang terbuka hijau. Selanjutnya, bernilai lingkungan, di mana bisa menjaga ekosistem, meningkatkan kualitas udara bersih, menjaga kesuburan tanah, serta mengikat air tanah. Untuk menjadi petani tanaman hias yang sukses, ada beberapa hal yang menjadi kunci kesuksesan, yaitu pertama, tumbuhkan rasa cinta pada tanaman hias. Pilih jenis tanaman yang memang memiliki nilai jual dan mudah perawatannya, seperti anggrek, aglaonema, kaktus, pilo, dan lain-lain. Selanjutnya, pahami karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias yang telah ditentukan. Pelajari cara budidayanya. Selanjutnya, konsep teknik perbanyakan tanaman hias. Rawat tanaman dengan baik. Prosedur budidaya dan karakteristik tanamannya. Kemudian bentuk tanaman hias menjadi unik dan indah dipandang, serta pelajari strategi pemasarannya. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan dekoratif atau sebagai hiasan. Nilai keindahan suatu tanaman hias dapat diperoleh dari bunga, daun, buah, batang, bonggol, kulit kayu atau corak, warna, dan wangi. Pengelompokan tanaman hias berdasarkan jenis atau bagian yang dimanfaatkan atau dinikmati, yaitu dibagi atas tanaman hias bunga, tanaman hias daun, serta tanaman hias rumput. Kemudian berdasarkan peletakan tanaman, ada tanaman hias indoor, tanaman hias outdoor, serta berdasarkan prospek bisnis, yaitu tanaman hias pot, tanaman hias bunga potong, serta landscape atau pertamanan. Berdasarkan jenisnya tanaman hias bunga didasarkan atas keindahan bunganya yang dinikmati. Contohnya bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga krisan. Kemudian tanaman hias daun, di mana keunikan bentuk dan corak daun yang dinikmati. Contohnya monstera, aglonema, serta philodendron. Kemudian tanaman hias rumput, di mana jenis rumput yang ditanam dengan tujuan dekoratif atau penghias taman. Contohnya rumput Jepang, rumput Manila, dan rumput Swiss. Berdasarkan peletakan tanaman hias, yaitu tanaman indoor, yaitu tanaman hias yang diletakkan di dalam ruangan atau di dalam rumah, disebut juga sebagai pelengkap interior. Ciri khas dari tanaman hias indoor atau karakteristiknya yaitu tidak terlalu memerlukan cahaya. Kemudian tanaman outdoor, di mana tanaman hias ini diletakkan di luar ruangan atau di luar rumah sebagai pelengkap eksterior. Dan ciri khasnya atau karakteristiknya adalah
sangat memerlukan cahaya dalam pertumbuhannya. Selanjutnya, berdasarkan prospek bisnis, tanaman hias dibedakan atas 3, yaitu tanaman hias pot, tanaman bunga potong, serta lanskap atau pertamanan. Anak-anak sekalian, agar tanaman hias dapat tumbuh dengan optimal, memerlukan persyaratan tumbuh yang secara umum yaitu meliputi 1. Ketinggian tempat atau dataran yang dibedakan atas 3, yaitu pada dataran rendah 0 sampai 650 meter dari permukaan laut, dataran rendah dari 650 sampai 1500 meter dari permukaan laut, serta dataran tinggi yaitu lebih dari 1500 meter dari permukaan laut. Yang kedua, memerlukan suhu. 3. Memerlukan sinar matahari atau cahaya. 4. Memerlukan kelembaban. Yang kelima, memerlukan air. Dan yang keenam, memerlukan media tanam atau tanah. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas teori yang disetor lewat WA pribadi Bapak ya. 1. Tuliskan masing-masing 3 contoh tanaman hias dalam kelompok tanaman hias bunga potong, tanaman hias pot, dan tanaman hias taman. Kedua, berdasarkan peletakannya, tanaman hias dibedakan atas tanaman hias indoor dan outdoor. Jelaskan masing-masing karakteristiknya. 3. Jelaskan kunci sukses dalam mengusahakan tanaman hias sebagai bisnis. 4. Yang terakhir, agroklimat merupakan syarat tumbuh tanaman hias. Jelaskan fungsi alat di bawah ini. A. Anemometer. B. Hygrometer. C. Termometer. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, SMK bisa.